Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianza Destri Nolita dari STIMIK IKMI Kota Cirebon dengan NIM 41215453, Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan membahas materi dari buku Minano Nihongo 1 bab 10. Materi yang akan kita bahas kali ini berjudul Menyatakan Keberadaan Benda dalam Bahasa Jepang. Materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian imas dan arimas. Yang kedua, perbedaan imas dan arimas. Yang ketiga, penggunaan imas dan arimas. Yang keempat, contoh kalimat imas dan arimas. Dan yang terakhir, perubahan bentuk imas dan arimas. Pengertian imas dan arimas. Imas dan arimas sama-sama memiliki arti ada dan umumnya digunakan untuk menunjukkan keberadaan sesuatu. Ketika digunakan, kosakata ini sama-sama menggunakan partikel ga untuk menunjukkan subjek dan kalimat, yaitu hewan, orang, atau benda. Perbedaan imas dan arimas. Kalimat yang menggunakan pola ga imas digunakan untuk menunjukkan keberadaan makhluk hidup, seperti hewan atau manusia. Sedangkan kalimat yang menggunakan pola ga arimas digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan keberadaan benda mati, seperti benda atau tumbuh-tumbuhan. Perbedaan penggunaan imas dan arimas sebenarnya bukanlah tentang makhluk hidup atau benda mati, akan tetapi orang Jepang membedakan penggunaan dua kata kerja ini dengan melihat apakah sesuatu itu bergerak atau tidak bergerak. Jadi meskipun tumbuhan adalah makhluk hidup, akan tetapi karena tidak bergerak, maka untuk menyatakan keberadaan tumbuhan menggunakan arimas bukan imas. Penggunaan imas dan arimas. Kata kerja imas juga dapat digunakan pada benda-benda mati yang bisa bergerak dengan bantuan mesin, misalnya bus, kereta, atau robot yang sedang bergerak. Sebaliknya, kata kerja arimas juga dapat digunakan pada hewan, akan tetapi hewan yang dimaksud adalah hewan-hewan yang sudah mati seperti yang ada di pasar atau restoran. Selain itu, kata arimas juga dapat digunakan untuk menunjukkan kepemilikan sesuatu seperti uang, waktu, atau urusan untuk menyatakan terjadinya atau diadakannya sesuatu seperti peristiwa atau acara. Ini merupakan gambar dari rumus pola kalimat imas. Rumusnya adalah kata benda diikuti dengan partikel ga ditambahkan imas. Contoh kalimat positif imas. Yang pertama, sensei ga imas. Artinya ada guru. Contoh kedua, neko ga imas. Artinya ada kucing. Yang terakhir, daidokoro ni roboto ga imas. Artinya ada robot di dapur. Contoh kalimat negatif imas. Yang pertama, Yamada-san ga imasen. Artinya tidak ada Yamada. Contoh kedua, neko ga imasen. Artinya tidak ada kucing. Selanjutnya ada tabel rumus kalimat tanya imas. Rumusnya sama seperti tadi. Bedanya ini ditambahkan kalimat tanya diikuti oleh partikel ga lalu ditambahkan imas ka. Contoh kalimat tanya imas. Yang pertama, taki sangga imas ka? Artinya, apakah ada taki? Yang kedua, dare ga imas ka? Artinya, ada siapa? Selanjutnya ada rumus pola kalimat arimas. Rumusnya adalah kata benda diikuti oleh partikel ga lalu ditambah arimas. Contoh kalimat positif arimas. Sukue ga arimas. Artinya contoh kalimat negatif arimas. Yang pertama,
Okanega arimaseng, artinya tidak ada uang. Contoh kedua, mikanga arimaseng, artinya tidak ada jeruk. Lalu selanjutnya ada contoh kalimat tanya arimas. Kalimat tanya arimas memiliki rumus yang sama dengan imas. Rumusnya adalah kata tanya diikuti oleh partikel ga lalu ditambahkan dengan arimas ka. Contohnya adalah nani ga arimas ka? Ada apa? Yang kedua, isu ga arimas ka? Artinya, apakah ada kursi? Perubahan bentuk imas dan arimas. Berikut ini adalah beberapa perubahan bentuk dari kata kerja imas dan arimas. Yang pertama ada bentuk mas sopan. Ada imas, arimas. Yang kedua ada bentuk kamus, iru dan aru. Yang ketiga ada bentuk negatif sopan, imaseng, arimaseng. Yang keempat ada bentuk negatif biasa, inai, inai. Yang kelima ada bentuk lampau sopan, sesuatu yang sudah terjadi, bentuk lampau. Imasta, arimasta. Yang keenam ada bentuk lampau biasa, ita, atta. Owarimashita. Sekian video pembahasan materi Minna no Nihongo 1 bab 10. Semoga yang menonton dapat memahami isi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Ja mata.